Sahabat Sang Jiwa, kembali lagi bersama saya dalam kisah Baju Tambalan Ibu. Suatu hari, Aldo mengalami kecelakaan mobil. Untungnya, kecelakaan itu tidak parah, dan ia hanya mengalami luka terkilir. Ketika membawa mobilnya ke bengkel, dia pun tersadar bahwa rumah orang tuanya tidak begitu jauh dari tempat itu. Karena sudah lama tidak menjenguk mereka, akhirnya Aldo memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan menginap semalam di sana. Keesokan harinya, saat akan pulang, dia melihat pakaian robeknya kemarin telah dijahit oleh ibunya. Aldo sedikit tersentuh dan kemudian bergumam, "Uangku banyak, nanti sampai di rumah aku langsung membuang baju ini di tong sampah." Namun karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Aldo pun lupa. Sesampainya di rumah, dia mengenakan pakaian yang ditampal ibunya itu dan pergi ke berbagai jamuan. Bahkan, dia pun berhasil mencapai kesepakatan bisnis besar yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Pada malam hari, dia masih mengenakan pakaian yang ditambal ibunya itu. Dan dia pun baru sadar bahwa seharian dia memakai pakaian itu. Lalu, dia pun melepas pakaian itu dan membuangnya ke tong sampah. Keesokan harinya, sang klien pun bertanya mengapa Aldo tidak memakai lagi pakaian itu. Lalu, dengan tersenyum, Aldo pun menjawab, "Oh, pakaian itu masih dicuci di rumah." Klien besarnya itu menepuk pundaknya dan berkata, "Anda mungkin tidak tahu, kami menandatangani kontrak dengan Anda karena melihat tambalan kecil pada baju yang Anda kenakan. Dari pakaian itu, kami dapat menilai bahwa Anda adalah orang yang sederhana dan pekerja keras. Bagi kami, sosok orang yang sederhana dan pekerja keras itu jelas merupakan mitra terbaik kami." Ketika Aldo pulang ke rumahnya, dia pun langsung mengambil baju itu dari tong sampah. Dia mencucinya dan menggantungnya di sudut lemari yang tidak mencolok. Siapa tahu nanti berguna. 1 minggu berlalu. Suatu pagi, saat akan berangkat kerja, Aldo didatangi oleh 2 orang petugas polisi. Ternyata pada malam minggu lalu, salah satu kliennya diculik dan dihabisi. Kawanan penculik ditangkap malam itu juga. Selama interogasi, mereka mengaku bahwa mereka awalnya ingin menculik Aldo. Jadi pagi ini polisi datang menemui Aldo untuk mengingatkannya. Sontak saja Aldo tercengang dan bertanya kepada polisi itu, "Lalu, mengapa mereka tidak menculikku?" "Karena mereka melihat Anda mengenakan pakaian yang ditambal, lalu menduga Anda tidak sekaya yang mereka bayangkan. Mereka berpikir tidak mungkin seorang pengusaha kaya raya menggunakan baju yang ditambal," kata polisi itu. Perasaan Aldo bergejolak tak menentu setelah mendengar keterangan polisi. Tak disangka, tambalan yang tak terduga itu telah menyelamatkan nyawanya. Setelah petugas polisi pergi, Aldo segera mengambil pakaian itu. Dia mengurus jahitan di pakaiannya sambil membayangkan wajah ibunya. Saat itu juga air mata Aldo pun menetes dan dia menangis seperti anak kecil. Kasih ibu itu bagaikan tetesan air mata. Meski tak bersuara, tetapi bisa meresap sampai ke relung hati yang kering. Dia biasa-biasa saja, tetapi mengandung sebuah keagungan yang luar biasa. Terkadang, ibu adalah setetes obat yang mujarab.
dapat menyelamatkan jiwa orang yang kritis. Terkadang kasih ibu bagaikan seberkas cahaya, penuntun di lautan kehidupan, menuntun kita keluar dari kegelapan, mengikuti cahaya terang. Siapa yang bisa mengukur dan benar-benar bisa membalas jasa dan kasih ibu yang mulia ini? Jadilah anak yang berbakti, sering-seringlah pulang dan menjenguk orang tua. Salam Sang Jiwa.